Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kaum perempuan Indonesia yang saya cintai dan banggakan, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan hormati. Tanggal 21 April adalah tanggal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama bagi kaum perempuan. Pada momen ini kita mengenang dan merayakan kelahiran Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan yang keberanian dan pikirannya telah melampaui batas-batas zamannya. Kartini bukan hanya tokoh perempuan, melainkan tokoh peradaban. Ia adalah pelopor emansipasi, suara yang jernih dalam gelapnya keterkungkungan sosial yang menimpa kaum perempuan di masanya. Kartini mengajarkan kepada kita bahwa perempuan bukanlah makhluk yang harus tunduk dalam diam, melainkan manusia merdeka yang berhak berpikir, belajar, dan menentukan masa depannya sendiri. Pikiran-pikirannya menjangkau jauh ke masa depan, menembus batas-batas budaya yang feodal dan patriarkis. Karena itulah Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, menetapkan secara resmi Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964. Saudara-saudara sekalian, kaum perempuan Indonesia yang saya cintai, Bung Karno dalam bukunya Sarinah, soal perempuan adalah soal masyarakat. Artinya, ketika perempuan tertindas, maka sesungguhnya masyarakat secara keseluruhan pun mengalami ketimpangan dan ketidakadilan. Selama perempuan dan laki-laki tidak berjalan sejajar, kemanusiaan akan terus pincang. Harmoni hanya bisa tercapai jika tidak ada satu pihak yang berada di atas yang lain, tetapi keduanya berdiri, berdampingan, saling memperkuat. Namun, mari kita lihat kenyataan saat ini. Perjuangan Kartini rupanya masih jauh dari selesai. Kita masih menyaksikan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang marak terjadi, seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, perdagangan orang, dan bahkan kekerasan yang terjadi di sebuah ataupun di beberapa institusi pendidikan dan pelayanan publik. Kita tentunya tidak bisa tinggal diam. Ini bukan hanya urusan perempuan, ini adalah urusan bangsa. Perempuan adalah tiang negara. Jika tiang ini rapuh, maka rapuh dan tergulinglah masa depan bangsa. Karena itu, saya menyerukan negara harus hadir untuk melindungi setiap hak warga negara sesuai pasal 28 huruf A sampai huruf J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya sering mengatakan di dalam banyak pertemuan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi negara harus menjadi pelindung utama terhadap segala bentuk kekerasan berbasis gender. Undang-undang yang telah lahir seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang harus ditegakkan dengan konsisten dan selalu berkeadilan. Di sisi lain, kita juga harus terus memperjuangkan perluasan akses pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Kita tidak boleh membiarkan perempuan hidup
dalam ketergantungan dan ketidakberdayaan. Perempuan harus memiliki ruang dan peluang untuk maju bersama dengan kaum laki-laki, seperti yang pernah disampaikan Bung Karno. Tinggi rendahnya derajat suatu bangsa ditentukan oleh tinggi rendahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat. Dalam keluarga, perempuan adalah pendidik pertama generasi masa depan dalam masyarakat. Mereka adalah penjaga nilai dan penggerak perubahan. Dalam negara, mereka adalah pemimpin yang mampu membawa perspektif empati, keteguhan, dan keberanian dalam setiap pengambilan keputusan. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, mari kita jadikan semangat Kartini sebagai cahaya yang membimbing langkah kita ke depan, ke masa depan yang berkeadilan. Mari kita lawan bersama segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Mari kita bangun masa depan Indonesia yang adil, setara, dan berkeadaban. Selamat Hari Kartini, 21 April 2025. Perempuan berdaya, Indonesia raya dan jaya. Merdeka!